Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur boleh menjalani hari ini tetap di dalam tuntunan dan dekapan kasih Tuhan. Dan karena itu mari bersama-sama di hadapan Tuhan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema yang mengatakan iman bertumbuh di dalam pergumulan. Markus pasal 5 ayat 25 hingga 29 mengatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada bedanya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, kisah perempuan yang sakit pendarahan yang cukup lama, 12 tahun ini, gumul yang tidak mudah, gumul yang cukup panjang, di daerah penderitaan, perjuangan, dan sepertinya tanda-tanda kesembuhan masih sangat jauh, bahkan nyaris tak akan terjadi. Walau telah melakukan paling tidak 3 hal, berobat di berbagai tabib, ayat 26 menceritakan hal itu, mengeluarkan dana yang tidak sedikit demi harapan untuk sembuh, dan sudah pasti berdoa, bersimpuh di dalam doa, doa dan air mata. Namun keadaan makin memburuk. Haruskah menyerah pasrah? Haruskah menangis di bawah puing-puing kegagalan? Tidak. Harapan selalu ada. Mata Tuhan tidak tertutup melihat anak-anaknya yang sedang bergumul. Telinga Tuhan tidak tertutup bagi setiap doa dan pinta umatnya. Saudara, akhirnya perjuangan panjang dari perempuan terwujud dikala Yesus melewati tempat tinggalnya. Di saat Yesus menuju ke rumah Yairus, di tengah kerumunan orang banyak, hal itu menggambarkan bahwa harapan di depan mata masih ada rintangan. Rintangan dengan adanya orang banyak. Ada rintangan baru. Artinya kegagalan untuk berjumpa Yesus bisa terjadi. Tetapi perempuan ini tidak pernah mengenal menyerah. Imannya berkobar-kobar. Imannya meyakinkannya. Imannya memberikan semangat juang. Imannya bertumbuh di tengah-tengah pergumulan dan permasalahan. Dan ia berhasil melewati rintangan itu. Akhirnya bisa menjamah jubah Yesus. Apa yang terjadi? Akhirnya ia sembuh. Saudara, perjalanan hidup ini tidak mudah. Dan dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran yang penting bagi kita. Kisah ini memberikan pengalaman spiritual yang sangat penting. Yaitu apa? Lakukanlah bagian yang dapat kita lakukan walaupun kecil. Jangan pernah menyerah berbuat sesuatu untuk hal yang baik, walau kecil. Asal ku sentuh saja jubahnya, aku pasti sembuh. Hal yang secara sederhana bisa dilakukan. Melakukan hal yang bisa dikatakan biasa saja, sederhana saja. Tapi Tuhan bisa melakukan dan memberikan hal yang jauh lebih besar dari apa yang kita bisa lakukan. Kerjakan bagian kita walaupun itu kecil, maka Tuhan akan mengerjakan yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Saudara, pergumulan COVID-19 ini masih berlanjut di tahun 2021. Gumul ini kiranya tidak memadamkan semangat juang kita, tidak membunuh optimisme kita, melainkan justru membuat iman kita makin berkobar-kobar, tidak menyerah pasrah. Kita terus melakukan bagian yang dapat dikerjakan, dan Tuhan akan melakukan apa yang lebih besar, yang melampaui akal dan pikiran kita. Jangan padamkan semua doa kita. Jika perlu, kita duduk bersimpuh di dalam doa di hadapan Tuhan, doa dan air mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, gumul yang panjang bisa saja terjadi dalam diri kami. Apakah itu sakit penyakit, perjuangan hidup, usaha dan pekerjaan, masa depan anak-anak kami. Tetapi kiranya iman dan semangat juang kami tidak padam,
Kami harus tetap dalam optimisme yang berpengharapan bahwa Yesus akan melakukan lebih banyak dari yang dapat kami lakukan. Buat kami yang sakit, bangkitkan semangat juang kami. Yang dalam usia lanjut, yakinkan bahwa Tuhan menggendong kami sampai rambut memutih. Malam ini kami berserah kepadamu. Kiranya di dalam pembandingan kami, Engkau berikan kami kesehatan, kesejukan, menjaga kami hingga besok boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tetap dalam dekapan kasih-Mu. Saudara, untuk semua harapan yang masih kita perjuangkan ini, mari buka hati dan iman, dimanapun sudah berada, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.